Sambil makan aja biar cepat. Ya. Amang Inang kita membahas tentang ini, pentingnya mempunyai berat badan ideal. Nanti jangan merasa bersalah makanya banyak hari ini. Ya, oke. Jadi Amang Inang, kenapa saya share tentang ini? Karena dengan berat badan ideal, nanti penderita hipertensi sama diabetes itu lebih mudah terkontrol dibanding dengan cara makan obat, ya, olahraga, dan jaga makan. Jadi jaga makan ini imbasnya harus mempunyai berat badan ideal. Oke, nah, apa itu manfaat berat badan ideal? Ya, jadi jangan-jangan Amang Inang ini kena hipertensi atau diabetes, mungkin berat badannya berlebih. Waktu masa mudanya mungkin bisa karena itu ya. Jadi manfaat menjaga berat badan ideal bukan hanya soal penampilan aja, tapi baik untuk kesehatan ya. Manfaat berat badan ideal. Jadi gunanya adalah menurunkan berat badan ideal, ada banyak manfaatnya bagi kesehatan, bagi orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, Amang Inang siapa yang merasa dirinya obesitas? Amang Inang kalau di Singapura bukan lagi melawan kayak kita ini, melawan TBC, melawan penyakit-penyakit infeksi seperti itu, nggak ada lagi karena mereka sudah negara maju. Sekarang yang mereka lawan adalah obesitas. Jadi obesitas itu sudah merupakan penyakit. Jadi Amang Inang sekarang di Singapura minuman-minuman manis itu sudah ada label. Jadi seperti rokok. Kalau rokok kan berbahaya untuk kesehatan. Sekarang di Singapura mereka perangnya terhadap, kalau rokok di sana kesadarannya sudah tinggi untuk tidak merokok. Ya, sekarang untuk melawan diabetes. Diabetes itu penyebabnya dari makanan manis, minuman manis, ya. Kalau Amang Inang merasa minum manis kan cuma tegukan, 2 tegukan kan terasa ringan kan, tapi itu efeknya itu bisa meningkatkan berat badan. Ya, terasa ringan tapi itu kalorinya tinggi. Oke, Amang Inang. Nah, mempunyai berat badan ideal akibatnya apa? Bisa menghindari resiko penyakit kronis. Masalahnya Amang Inang ini sudah kena penyakit kronis, sudah tidak bisa lagi dihindari. Tapi orang yang sebelum kena sebaiknya mempunyai berat badan ideal itu supaya terhindar dari penyakit kronis. Jadi makanya saya bilang, mana tahu Amang Inang ini kena diabetes, hipertensi, mungkin karena berat badannya awalnya kelebihan dulunya, sering makan makanan kalori tinggi ya. Jadi bisa beresiko cedera. Jadi orang yang misalnya kegemukan mudah jatuh, ya, keseimbangannya, dia karena dia menyangka badannya lebih berat kan. Padahal beban lutut kita itu punya batas maksimal. Kalau melebihi batas maksimal, lutut itu kerjanya berat, ya. Bisa depresi juga sehingga mendapatkan tidur. Kalau yang berat badan ideal bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Jadi Amang Inang kalau misalnya tidurnya tidak nyenyak, mungkin bisa karena obesitas, ya. Nah, ini yang pernah saya bahas Amang Inang nih. Waktu itu saya pernah bahas ya, bagaimana cara menghitung berat badan ideal. Coba Amang Inang nanti ukur beratnya berdasarkan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Tinggi badannya dari meter buatnya. Coba Amang Inang nanti di foto nanti apa? Nanti kan kita share di grup ya. Nanti
Berat badan ideal saya berapa? Nanti dicek hasilnya. Nanti kalau hasilnya begini, hasilnya ternyata 25 sampai 29,9, itu berarti overweight. 30 sampai 34,9 obesitas. Jadi kelebihan berat badan itu bisa overweight, obesitas, atau extremely obese, artinya berat badannya sangat berlebihan, ya. Jadi usahakan berat badannya normal, ya. Seperti ini. Ini underweight yang kurang, ya. Keuntungannya menurunkan berat badan. Yang pertama, menghindari resiko penyakit kronis. Jadi yang belum kena aja harus dihindari berat badan supaya normal. Bagaimana dengan amang inang yang sudah punya penyakit kronis? Ya sudah pasti harus dilakukan untuk mempunyai berat badan ideal, ya. Ya, yang sehat aja harus berat badan ideal, apalagi amang inang sudah mempunyai penyakit kronis, sudah punya, ya. Dan hipertensi lebih terkontrol. Amang inang nanti yang dicek darah nanti ini kan Prodia, ya. Prodia ini sekarang lebih lengkap dibanding pemeriksaan darah kemarin. Di situ menunjukkan bagaimana kerusakan ginjal kita seperti apa. Nanti konsultasi aja dengan saya atau dokter Indah hasilnya, ya. Di situ dilihatin levelnya bahwa bisa beresiko gagal ginjal kronis, ginjalnya bagus atau apa, itu kelihatan di hasil darahnya. Lebih lengkap dia, ya. Jadi kalau misalnya amang inang mempunyai diabetes dan hipertensi terkontrol, apa akibatnya? Terhindar dari komplikasi udah saya terangkan, ya. Gagal jantung, gagal ginjal, stroke, dan sebagainya. Nah, kalau berat badannya normal, tidur tuh lebih nyenyak dan berkualitas. Tidur sebentar itu lebih berkualitas tidurnya. Oke? Dan membantu mengurangi resiko depresi. Menghindari resiko penyakit kronis, ya. Berat badan yang berlebihan atau obesitas disebutkan beresiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai diabetes, kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, hipertensi, dan kanker, ya. Makanya amang inang coba yang di negara baju, ya. Yang di Singapura itu rata-rata langsing-langsing, ya, orangnya. Makin maju bukannya makin gemuk, kan? Ya enggak? Kalau di Singapura itu langsing-langsing orangnya karena mereka melawan obesitas lagi, bukan seperti kita masih melawan penyakit kronis seperti sekarang. Mereka udah pencegahan. Kalau kita masih mengobati, sudah ketinggalan kita. Ya? Penyakit-penyakit infeksi kita masih ada, TBC-nya tinggi. Kalau mereka sudah mencegah apa yang dilakukan mereka, mencegah penyakit kronis, ya. Jurnal Kesehatan memuat sebuah kajian membahas dampak obesitas pada kesehatan kardiovaskular. Kardiovaskular itu jantung, ya. Disebutkan obesitas dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dan kematian karena penyakit ini. Jadi amang inang, ya, kalau di negara baju obesitas itu sudah penyakit, sudah dianggap penyakit. Namanya diagnosa obesitas. Belum ada, kalau kita belum ada, ya. Mungkin nanti bisa aja menuju ke sana, ya. Berat badan berlebihan dapat memicu juga kanker, ya. Jadi amang inang saya bukan menakut-nakuti, ya. Memang kanker itu penyebabnya banyak. Malah ada yang tanpa diketahui. Ya, ada yang dia sudah jaga makan, sudah semuanya udah dilakukan, gemuk pun tidak, ya, kena kanker juga. Jadi ada faktor X. Tapi salah satunya berat badan itu bisa memicu, tidak semua. Jadi saya nggak menakuti amang inang yang gemuk kena kanker, enggak semua, ya. Jadi ada beberapa jenis kanker yang dipicu oleh berat badan berlebih, misalnya kanker lambung, kanker hati, kanker ginjal, kanker pankreas, kanker payudara, dan kanker tiroid. Mengurangi resiko cedera saat bekerja. Jadi kalau berat badan kita normal,
cederanya itu bisa menurun jumlahnya ya. Bahkan saat tidak melakukan pekerjaan berat, aktivitas fisik seperti olahraga pun, ya bayangkan Amang Inang, orang yang tidak olahraga aja bisa cedera, apalagi yang olahraga. Jadi Amang Inang yang mempunyai berat badan berlebih pada saat olahraga nanti jangan terlalu dipaksa, karena bisa resiko jatuh. Kecuali Inang yang langsing-langsing masih bisa lah ya. Jadi hati-hati dalam olahraga juga, karena dia bisa beresiko untuk cedera ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan gerakan-gerakan yang di sisi tiang misalnya terlalu putar-putar, jangan usah dipaksa. Jadi ingat juga faktor umur juga ya, nanti tiba-tiba malah jatuh lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok orang obesitas cenderung lebih sering mengalami cedera dalam bekerja. Cedera yang dimaksud sini adalah otot tegang, keseleo, terkilir, hingga patah tulang. Jadi Amang Inang kan di sini sebagian besar lansia ya. Jangan sampai jatuh Amang Inang. Hati-hati. Kalau sekali jatuh, fraktur lah misalnya, itu penyembuhan sangat lama. Yang muda aja lama. Jadi hati-hati dalam melakukan kegiatan, jangan sampai jatuh ya. Seperti mama saya kemarin jatuh dari kereta. Gini aja sudah lama penyembuhannya. Sekarang puji Tuhan lah sudah sembuh ya. Cuma perlu waktu berbulan-bulan. Ya umur itu kan tulangnya itu kan penyembuhannya lebih lama. Jadi jangan seperti Amang Inang sampai kena jatuh lah, jangan ya. Jangan sampai ya. Nah, tidur lebih nyenyak. Jadi Amang Inang berat badan yang cukup bisa membuat tidur kita lebih nyenyak, apalagi dibarengi dengan olahraga ya. Faktanya orang yang obesitas ternyata lebih mengalami gangguan kualitas tidur daripada yang berat badannya normal. Ya enggak, benar enggak yang merasakan? Kondisi ini terlihat dari penderita obesitas cenderung merasa sering ngantuk, lelah, berlebihan siang hari. Setuju enggak? Siapa yang berlebihan? Sering ngantuk pada siang? Ya, kondisi di atas bahkan terjadi sekalipun orang yang obesitas sudah tidur cukup di malam hari. Jadi yang orang yang obesitas walaupun udah tidurnya cukup 8 jam nggak cukup buat dia, karena dia nggak berkualitas tidurnya. Dia makanya ngantuk terus ya. Mereka tetap terbangun dalam keadaan tidak bugar dan tetap merasa lelah ya. Menurunkan berat badan secara bertahap dapat membantu kamu mengembalikan kualitas tidur hingga bangun dalam keadaan segar keesokan harinya. Memang Amang Inang kalau sudah gemuk menurunkan berat badan, apalagi sudah umur, memang nanti terlihat lebih keriput. Tapi apalagi lah, nggak usah kita memperhatikan penampilan lagi memang ya. Kita perhatikannya kesehatan dulu. Memang nanti orang yang dari gemuk ke kurus dia akan lebih nanti bergelambir karena kan berkurang. Tapi kan kita nggak usah lihat lagi, nanti mungkin dilihat kenapa Inang ini makin kurus, tangannya sakit. Ya nggak usah pedulikan omongan orang, saya pengen sehat, bilang aja gitu ya. Mungkin ada pendapat nanti pada saat kita berat badan turun lebih kurus kan kelihatannya kan ya. Nah, membantu juga mengurangi resiko di depresi. Sebuah kajian tahun 2017 menyebutkan ada kaitannya antara obesitas dan depresi. Ya, sebanyak 21,4% orang Indonesia diperkirakan mengalami depresi, dan depresi itu paling banyak sama orang yang obesitas, 21%. Pengaruh obesitas pada depresi diperkirakan banyak pemicunya. Banyak diantaranya adalah karena pandangan negatif terhadap citra diri, gangguan pola makan, dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, cara menurunkan berat badan. Yang pertama, Amang Inang tentukan target berat badan. Misalnya nggak usah buru-buru Amang Inang. Sebenarnya penurunan berat badan yang paling aman itu 2 kilo dalam 1 bulan. Itu udah kebanyakan malah. Jadi jangan percaya yang apa itu penurunan berat badan, produk-produk penurunan berat badan, misalnya 1 bulan ada yang 5 kilo, 10 kilo, itu nggak aman, malah membahayakan itu. Apalagi pakai obat-obat herbal, ya, yang alami aja, nggak usah kurangin makan aja, makan, ya.
Salah. Makan teratur dengan porsi sedikit namun sering. Ya, sering tapi sedikit. Kayak tadi kan pakai beras merah, Amang Inang rasakan nggak? Bedanya seperti makan beras putih kan, kenyang kan? Kalau beras merah itu sedikit aja makannya tapi kenyang. Coba kalau beras putih, nasi putih, perlu lebih dari situ baru kenyang. Itulah bedanya beras merah dengan beras putih. Dia porsi sedikit tapi langsung kenyang. Ya. Jadi Amang Inang kalau bisa seperti tadi makannya itu pakai beras merah. Kalau memang tidak suka beras merah yang murni, campur beras putih. Tapi nanti bertahap, mungkin lama. Rasanya kan kurang enak. Yang kemarin pernah kan beras merah saja kurang enak. Yang belum biasa campur aja dulu seperti tadi. Ada campurannya beras merahnya, ada beras putihnya. Perbandingannya 1:3 misalnya. Nanti lama-lama sudah terbiasa, lebih banyak lagi beras merahnya, ya. Perbanyak makan sayur-sayuran, ya. Sebenarnya Amang Inang yang bagus itu, saya sendiri belum bisa melakukannya. Makan dulu sayur dulu, baru nasi. Sayur, lauk, baru nasi belakangan. Coba. Saya pun belum. Apa-apa kalau makan, yang diambil dulu lauk dengan nasi kan, sayurnya belakangan. Sebenarnya jangan. Sayur duluan yang Amang Inang makan. Nanti kalau udah merasa makan sayur, dia udah keburu kenyang. Nanti nasinya pun udah berkurang itu. Nanti kita sama-sama coba ya, Amang Inang ya. Yang kita makan coba sayur dulu, baru lauk, sayur lauk, baru nasi belakangan. Biar nanti pada saat makan nasi sudah kurang, udah kenyang. Ya, kita coba sama-sama ya. Apalagi penderita diabetes, makan nasi itu dikurangi benar-benar, apalagi yang nasi putih. Ya, kita coba itu sama-sama ya. Nah, batasi yang terbuat dari tepung-tepungan. Ya, makanya Amang Inang saya kasih yang kemarin itu risol hanya 2 biji. Jangan nambah. Kalau bisa 1 biji aja. Tapi dikurangi, bukan berarti menghentikan. Kalau menghentikan jadi depresi juga. Saya nggak bisa makan ini, makan itu. Misalnya makan kue, Amang Inang kan? Ambil aja setengah porsi. Yang biasanya 2 porsi, setengah porsi. Dikurangi aja. Jadi yang berlebihan itu tidak baik. Ya? Selalu tidak bagus yang berlebihan. Oke? Nah, mengonsumsi makanan tinggi protein dan rendah lemak. Tinggi protein ya. Pemilihannya Amang Inang boleh makan ikan, daging sebenarnya boleh aja. Ya. Jadi jangan terlalu stres, tapi kurangi. Jangan terlalu banyak, ya. Sayurnya aja perbanyak, nanti pasti kenyang, ya. Perbanyak minum air putih. Air putih ini juga membuat kenyang. Jadi kalau bisa Amang Inang supaya nggak terlalu banyak makan, pertengahan makan minum biar kenyang. Jadi sedikit yang dimakan, ya kan? Hindari minuman manis nih yang saya bilang. Minuman manis itu sebenarnya minumnya seperti 1-2 teguk, tapi kalorinya langsung tinggi. Sepertinya ringan kan? Seperti minuman manis itu buah vita apa itu yang dikemas. Itu jangan tertipu Amang Inang, itu bukan minuman segar. Yang mana tuh, Dok? Di buah vita itu, buah vita yang apa yang kayak di itu. Itu kan bukan buahnya segar, yang buah segar itu buah yang langsung diperas. Itu yang segar, yang dari buatan pabrik udah nggak segar lagi. Itu karena penipuan iklan aja. Kalau di Singapura udah nggak boleh minuman manis, sudah ada bahaya dibuatnya ya. Tidur yang cukup karena tidur yang cukup karena tidur yang kurang meningkatkan hormon yang memicu lapar. Ya. Jadi kalau harus tidur cukup, Amang Inang. Kalau tidak cukup, kalau kurang tidur, Amang Inang merasa nggak sering lapar. Ya kan? Ya nggak? Olahraga rutin. Ini jadi Amang Inang sekali seminggu itu kurang di sini, harus dilakukan di luar sini ya. Oke? Kelola stres.
Oke, Abang Inang. Ini mudah-mudahan penjelasan kita. Makanya Abang Inang di BPJS itu disediakan itu berat badan, tinggi badan disediakan. Itu kewajiban dari BPJS. Bukan saya yang ngarang-ngarang itu. Itu memang aturan BPJS harus sesuai dengan BMI. BMI nanti di rumah Abang Inang coba minta ke anaknya atau borunya atau cucunya, hitungkan dulu BMI saya. Itu rumusnya ada kan? Ingat, kilo berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tapi dalam meter. Misalnya 150, 1,5. Ya? Oke, Abang Inang bisa nggak dilakukan? Jangan. Nanti tahun depan pakai kebaya udah longgar semua. Markur anon bisa sudah dikecilkan sudah. Nah, apalagi sekarang tahun baru. Boleh makan itu tapi batasi. Nanti gula-gulanya pada tinggi. Ya, sekarang apalagi tahun baru, apa kue Natal. Ya, itu. Boleh tadinya misalnya 5 biji jadi 1 biji aja. Oke.